pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya kalian masih ingat nggak belajar tentang apa? Nama-nama Allah. Itu pelajaran PAI ya? Nah, sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu mengenal kewirausahaan. Sebelumnya Ibu mau mengabsensi kehadiran kalian. Masuk semua kan? Masuk. Alhamdulillah kalian bisa mengikuti pelajaran semuanya hari ini. Oke, pada bahasa Indonesia ini kita akan mempelajari yaitu mengenal kewirausahaan. Jadi Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu ya. Jadi tujuan dari pembelajaran mengenal kewirausahaan ini yaitu agar kalian mengetahui berbagai macam wirausaha yang ada di sekitar kalian. Nah, sebelum kita belajar, coba Ibu tanya terlebih dahulu, kalian pernah nggak ikut ibu kalian ke pasar? Pernah. Di sana pastinya banyak ya para pedagang. Nah, para pedagang itu termasuk dalam jenis kewirausahaan. Nah, jadi kewirausahaan itu adalah kegiatan untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik itu produk, jasa ya. Nah, produknya itu seperti contohnya barang-barang, seperti semisal kalian ingin menciptakan makanan yang unik-unik. Nah, semisal kalian ingin berjualan makanan yang unik-unik. Nah, seperti itu contohnya. Contohnya di situ ada penjahit, tukang sate ayam dan tukang bakso. Nah, di sini ada berbagai macam kewirausahaan di bidang-bidang tertentu. Nah, yang pertama itu di bidang transportasi. Jadi kewirausahaan itu ada 6 anak-anak. Yang pertama itu bidang transportasi. Jadi pada bidang transportasi ini kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan jasa yang memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, contohnya nih, kalian ada di daerah Tegal Besar, sedangkan kalian ingin memesan makanan yang ada di daerah Mangli. Nah, bagaimana caranya kalian tidak capek-capek keluar naik sepeda agar makanan itu sampai ke kalian? Kalian bisa menggunakan ojek online. Nah, contohnya itu ya, kalau di bidang transportasi ojek online. Terus yang kedua ada penyewaan mobil. Nah, yang kedua ada bidang kebersihan. Jadi kegiatan yang menyediakan layanan kebersihan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Layanan kebersihannya itu bisa berupa membersihkan tempat atau membersihkan pakaian yang kita pakai. Contohnya seperti apa? Laundry sama apa? Cleaning service. Selanjutnya ada bidang perawatan. Jadi berfokus pada layanan jasa untuk kesehatan atau penampilan fisik. Semisal yang laki-laki rambutnya panjang, bagaimana caranya rambut kalian itu bisa menjadi rapi? Kalian bisa pergi ke tukang cukur. Contohnya itu ya, ada salon kecantikan dan tukang cukur. Selanjutnya yaitu bidang kuliner. Jadi kegiatan ini tuh
berjualan makanan atau minuman, bagaimana caranya agar pembeli itu tertarik dengan makanan dan minuman yang kalian jual? Kalian harus sekreatif mungkin membuat makanan itu dengan enak dan lezat agar pembeli itu tertarik dengan produk kalian. Contohnya apa saja ini ya? Contohnya ada tukang bakso sama tukang sate. Nah, selanjutnya yaitu bidang pertanian. Jadi kegiatan ini itu memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kalian, misal contohnya sawah. Nah, itu masuk pada bidang pertanian. Terus yang kedua, misal kalian punya kebun, kalian bisa menanam jagung untuk bisa dijual di pasar. Contohnya seperti itu ya. Dan yang terakhir itu ada bidang pendidikan. Nah, jadi kegiatan ini berfokus pada penyediaan layanan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan individu atau kelompok. Semisal kalian kesulitan belajar, kalian bisa mengikuti les apa ini? Les privat. Nah, kalau kalian ingin lebih dalam mempelajari bahasa Inggris atau kalian belum paham dengan kosakata bahasa Inggris, bisa mengikuti apa? Les khusus bahasa Inggris. Oke, sudah paham semua? Paham. Coba kewirausahaan ada berapa? 6. Ya. Nah, selanjutnya Ibu ada speaking ya. Nah, ini Ibu ada speaking-nya ini berkaitan dengan materi kewirausahaan. Pakai nada naik becak. Kalian sudah bisa semua kan naik becak? Bisa, Bu. Coba kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Ayo, ayolah kawan, mari kita belajar, mari kita kenali contoh berwirausaha. Contohnya tukang pangkas dan juga bengkel motor, kedai salon dan juga fotokopi. Coba-cobalah kawan, mari kita pahami sifat wirausaha yang harus dipelajari. Harus percaya diri, juga bertanggung jawab, jujur, gigih, dan juga bersemangat. Jujur, gigih, dan juga kerja keras. Jujur, gigih, dan pantang menyerah. Nah, di bawah itu kan ada beberapa kriteria seorang wirausaha. Contohnya itu ada harus percaya diri, bertanggung jawab, jujur, bekerja keras, pantang menyerah. Nah, itu termasuk dari kriteria seorang wirausaha. Jadi ketika kita ingin menjadi wirausahawan, kita harus memiliki kriteria yang ada di papan itu ya. Nah, untuk mengetahui sejauh mana kalian sudah paham, nih Ibu ada LKPD. Nah, cara pengerjaannya kalian tulis dulu nama dan kelas kalian. Setelah itu, di sini kan ada beberapa gambar. Nah, di bawahnya kalian isi kolomnya itu sesuai dengan bidangnya. Jadi, misal ini ada les privat. Jadi di bidang apa? Pendidikan. Jadi kalian isi di kolom ini ya. Sudah paham? Paham. Akan dikerjakan. Bersama-sama. Oke, coba Mas Rait lanjut ke depan untuk kita koreksi bareng-bareng ya. Lihat yang temannya. Ya. Ini yang pertama kuliner.
Benar, Bu. Benar. Benar. Yang kedua. pendidikan. Benar. Ketiga. Kebersihan. Benar. Dan ini perawatan. Benar. Ini transportasi. Ini makanan. Oke, sudah benar semua? Benar, Bu. Oke, tepuk tangan. Nah, setelah kalian mengerjakan LKPD, itu di sini ada games namanya itu kartu wirausaha. Nah, setiap anak itu akan mengambil 2 kartu. Setelah itu kalian taruh pada kotak-kotak yang ada di papan ini sesuai dengan bidangnya ya. Ya, Bu. Oke, coba dimulai dari Mas Budi dulu. Coba yang pertama Mbak Safira dulu, maju ke depan. Kursus bahasa Inggris berarti termasuk dalam bidang pendidikan. Oke, benar Mas Rohit. Benar. Terus yang kedua ada les privat, bidang pendidikan juga, Bu. Oke, silakan duduk kembali ke tempatnya. Maju ke depan. Ini ada warung bakso. Warung bakso termasuk kuliner. Oke, silakan ditempel. Yang kedua salon kecantikan. Berarti di bidang mana? Perawatan. Oke. Ibu tepuk tangan, silakan duduk di tempatnya. Gimana? Sudah paham semua kalian? Sudah. Sudah. Coba kewirausahaan itu apa tadi? Kewirausahaan adalah Kegiatan yang menciptakan baru, baik itu produk maupun jasa. Oke, kewirausahaan ada berapa anak? Yang pertama, transportasi. yang kedua, Kebersihan. kuliner, perawatan, pertanian, dan pendidikan. Oke, sudah benar semua, beri tepuk tangan. Mungkin itu saja ya dari Ibu. Jangan lupa kalian belajar lagi di rumah tentang kewirausahaan biar kalian lebih paham kewirausahaan itu gimana ya. Oke? Oke, Bu. Sekian dari Ibu. Coba Mas Roy dipimpin kembali doanya. Sebelum pulang marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.